Oke, aku mau nanya ke Kak Faras nih Kak nih. Kondisi seperti apa sih Kak yang harusnya kita datang ke Puspaga? Kadang-kadang kita mungkin nggak sadar nih, kayaknya butuh Puspaga, tapi butuh nggak ya? Ah nggak usah deh, males misalnya gitu. Kondisi seperti apa sih yang kita harus wajib kudu datang ke Puspaga itu? Kondisi kalau kita pengen belajar masalah psikologis kita, gitu kan. Misalnya kalau anak-anak remaja pengen tahu nih jati dirinya seperti apa sih, gitu kan. Untuk mencapai cita-citanya apa sih yang harus dibutuhkan, gitu. Akhirnya Puspaga membantu memberikan layanan, gitu kan. Layanannya apa? Misalnya berupa asesmen, gitu kan, tentang bakat minatnya dia. Akhirnya kita arahkan. Akhirnya kan itu juga mempengaruhi kenakalan ya, karena mereka punya cita-cita, punya tujuan, gitu, punya ambisi gitu. Karena mengesampingkan lah tuh kan bentuk-bentuk kenakalan itu. Selanjutnya juga kalau misalnya remaja nih, biasanya mereka tuh udah remaja-remaja sekarang ya udah hebat banget, udah sadar sama kondisi psikologisnya. Kayak kemarin dapat kasus tentang academic burnout, gitu kan. Jadi biasanya mereka yang udah padat banget kegiatan akademiknya, apalagi misalnya kegiatan akademiknya itu adalah daring, rutinitasnya sama, tugasnya numpuk, gitu kan. Akhirnya mereka stres, mereka lelah, mereka demotivasi, akhirnya mereka melakukan konseling ke Puspaga. Kita arahkan, gitu kan, bagaimana gaya belajar yang tepat untuk kondisinya saat ini, apa yang harus dilakukan. Jadi kapan ketika kita semua pengen belajar mengenai kondisi psikologis kita. Nah itu, kalau udah ada menemukan kebimbangan-kebimbangan, coba langsung aja ke Puspaga ya. Datang ke Puspaga, bertemu sama yang profesional. Iya, supaya arahnya ini jelas. Karena sama tenaga profesional, seperti itu. Karena ini juga, misalkan dari kita nih, dari P2 TP2A, ketika mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat terkait kasus-kasus yang terjadi terhadap misalkan kekerasan terhadap perempuan maupun anak, yang kita anggap ini sebenarnya lebih kepada persoalan keluarga. Nah, maka seringkali juga tuh kita merujuk kepada Puspaga diselesaikan karena memang mereka nggak memahami gitu. Contoh kasus ya, ketika ada orang tua ribet nih, istrinya nih lapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga, bawa anak yang satu di teng-teng nih, datang ke kita, orang tuanya nangis-nangis ngeluh gini karena secara fisik diserang gitu. Tapi kita lihat juga ternyata ada anak yang disundut tuh kulit-kulitnya. Akhirnya apa? Ketika kita undang, kita ajak si suaminya ini mau datang, kita kaget juga. Biasanya tuh suami kalau merasa melakukan kekerasan terhadap istri tuh nggak pernah mau datang. Akhirnya kita yang datang ke sana gitu. Tapi dia mau datang, dia pun nangis gitu. Nangis apa? Karena yang tahu cara menyayangi istri, menyayangi anak, rekaman kejadian dirinya di waktu yang lalu, di mana dia melihat ayahnya itu memukuli ibunya supaya nurut. Jadi cara membuat dia pasangannya itu supaya nurut ataupun anak nurut dengan melakukan kekerasan gitu. Nah ini kan nggak bisa diselesaikan secara hukum gitu loh, karena memang pemahamannya. Akhirnya kita minta kepada Puspaga untuk membantu orang-orang seperti ini. Ataupun Puspaga yang menemukan kekerasan dan lainnya bisa dilempar juga ya ke P2A untuk ditindaklanjuti ya, seperti itu. Nah Pak Haris, kalau dari P2TP2A sendiri gimana nih meyakinkan para korban gitu ya untuk nggak apa-apa ngelapor ke P2TP2A karena semua informasi ataupun identitas korban tuh dijaga kerahasiaannya. Kadang-kadang kan kita suka malu ya untuk melapor gitu kan ya, karena mungkin stigma dari masyarakat. Ya, memang yang harus kita pahami juga bahwa terutama buat perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini, biasanya selain dia menjadi korban karena kekerasan seksual dan pelecehan seksualnya, dia akan menjadi korban berikutnya, korban yang kedua, gitu loh. Apa? Tadi stigma di masyarakat. Nah, muncul masyarakat dasar perempuannya nggak benar, dasar anaknya nakal kan itu ya. Padahal dia adalah korban gitu. Tanpa masyarakat melihat persoalannya apa sih yang dihadapi dia. Gitu. Nah inilah yang akhirnya kita sadari, kita pahami bahwa masyarakat belum semua bisa melihat secara jernih persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Jadi untuk persoalan keamanan informasi, alhamdulillah sampai hari ini
kita memang hanya memberikan laporan kita karena kita ini menjadi stakeholder dibentuk oleh pemerintah daerah melalui DP3AP2KB. Kita hanya memberikan laporan kepada DP3AP2KB, termasuk kementerian sekalipun. Ketika memang ingin meminta data, meminta informasi, mereka harus melalui DP3AP2KB, dan jadi di sana akan disaring dan filter. Jadi untuk kerahasiaan informasi, rahasia data segala macam, insya Allah di P2TP2A itu akan kita jaga gitu. Dan aman ya Pak? Dan aman. Okay. Dan seiring berjalannya waktu sampai saat ini juga sekarang masyarakat sudah mulai aware ya Pak ya untuk mulai melaporkan ya. Jadi kita mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam kurun 3 tahun ini. Melalui DP3AP2KB melakukan sosialisasi terhadap persoalan-persoalan kekerasan perempuan dan anak. Untuk 1-2 tahun ini juga bahkan lebih konsen kepada persoalan-persoalan yang dialami oleh anak melalui sosialisasi PATBM misalnya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Nah inilah juga yang akhirnya banyak memperkenalkan kepada masyarakat, oh iya ketika ada persoalan yang dihadapinya, ternyata saya nggak harus melulu lapor ke polisi, gitu ya. Kita ternyata bisa ada pilihan lapor ke P2TP2A gitu. Jadi apa? Ada pilihan dia, ada kesadaran hukumnya mulai terbangun gitu dengan pilihan P2TP2A, atau ternyata harus juga nggak perlu diselesaikan secara hukum. Ini bisa ke Puspaga juga. Akhirnya masyarakat semakin terbangun. Jadi kalaupun setiap hari ada yang lapor, sebenarnya ini mah lebih membuka ruang kepada masyarakat agar mereka juga punya tempat. Gitu ya, untuk apa? Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapinya ini harusnya seperti apa dan bagaimana katanya. Iya, untuk mencurahkan juga ya permasalahannya supaya dapat solusi yang tepat seperti itu. Nah, kemana alamatnya atau caranya untuk mendapatkan pelayanan dari Puspaga ataupun dari P2TP2A? Monggo, siapa yang mau duluan? Ya, buat masyarakat terutama terhadap perempuan dan anak yang mengalami yang menjadi korban kekerasan di Kota Tangerang, silakan bentuknya apapun gitu ya, bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan psikolog gitu ya, terus juga kekerasan seksual, macam-macam kekerasan terutama untuk perempuan dan anak. Silakan datang ke kantor P2TP2 Kota Tangerang di Gedung Nyimas Melati, di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, di bawah kantor PKK Kota Tangerang. Silakan, ataupun mau sekedar konseling ataupun berkonsultasi, maka kita terbuka untuk masyarakat Kota Tangerang. Itu dia. Nah, kalau Puspaga sendiri di mana nih, Kak Faras? Buat masyarakat Kota Tangerang yang butuh layanan konsultasi psikologis, terutama dalam keluarga dan anak, silahkan datang ke Puspaga di Gedung Cisadane lantai 2. Nah, itu dia tentang Puspaga dan P2TP2A. Jadi buat masyarakat Kota Tangerang yang dilema ya tentang satu hal, bisa langsung aja datang, ataupun teman-teman yang merasa pernah mengalami pelecehan seksual bisa langsung saja menghubungi Puspaga ataupun P2TP2A. Dan buat sahabat Tangerang yang mau tahu informasi tentang Kota Tangerang ya, tentunya ada berita apa aja sih di sini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial dari Tangerang TV, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube Kota Tangerang, dan saksikan Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.